Kita bersama keluarga yang wajahnya berubah secara aneh. Bertahun-tahun mereka dihina, ditolak, dan dihakimi. Mereka mengidap penyakit langka dan tak dikenal. Penyakit ini sangat langka. 1 dari 500 juta orang dilahirkan dengan sindrom ini. Dan sekarang ini, kita akan menghabiskan sehari bersama keluarga Manurung untuk mengenal mereka. Halo, apa kabar? I'm good, welcome. Langsung bertemu mereka membuatku lebih terkejut lagi. Wajah mereka tampak sangat berbeda sekaligus tampak bahagia. Ayo kita masuk. Sepertinya mereka sedang ada hajatan, dan ini merupakan pesta pernikahan. Mereka berkumpul di sini, seru sekali. Halo, perkenalkan nama aku Yuni Manurung, umur aku 28 tahun. Halo, nama aku Mardia Manurung, umur aku 34 tahun. Halo, nama Irani Manurung, umur aku 19 tahun. Halo, nama aku Surya Manurung, umurku 31 tahun. Ternyata usia mereka di kisaran 20-an dan 30-an. Penasaran? Sedang ada pesta apa di sini? Persiapan acara untuk resepsi nikah aku sama dia. Kebetulan kita datang menjelang acara pesta pernikahannya. Maksudku, lihat mereka sangat puas dan bahagia. Welcome for wedding Surya and Sasa. Go, come on, masuk ke dalam. Para orang tua nantinya duduk di sini saat mereka menikah. Di sini tempat duduk aku sama istri, nanti duduknya di sini. Sungguh luar biasa bagaimana keadaan mereka telah berubah, bukan? Padahal sebelumnya hampir bangkrut. Hidup mereka berubah total berkat media sosial dan TikTok. Juga orang-orang yang datang untuk membuat liputan. Jadi aku sangat senang melihat pernikahan mereka ini. Sindrom Barber-Say adalah kondisi genetik yang sangat langka. Dokter hampir tidak memiliki informasi tentang ini. Untuk kelainan ini tidak ada obat khusus. Begitu langkanya sindrom ini, penderitanya hanya 0,0000025%. Orang dengan sindrom ini memiliki pertumbuhan rambut yang berlebih. Wajahnya lebih besar daripada umumnya. Kelopak mata tertutup, hidung datar dan lebar. Dan mulutnya pun lebih besar. Penyebabnya adalah mutasi gen TWIST2. Mendiagnosanya sangatlah rumit. Jika bukan karena perubahan fisik yang diakibatkan pada wajah mereka, hampir mustahil bisa mendiagnosisnya. Bagaimana cerita wajah kalian berubah karena sindrom itu? Tapi namun setiap tahun itu bakal berubah terus. Kelemahan kita itu ada di mata kita. Jadi mata kita itu lebih sensitif dan sakit. Mereka bilang pada kita bahwa mereka mengalami mutasi gen yang mengubah wajah mereka sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Dan itu adalah hal yang sangat aneh. Dan akhirnya mereka bisa hidup normal walaupun ada perubahan secara visual dan lebih sensitif. Kita lihat wajah mereka agak maju ke depan. Itu membuat tampilan wajahnya menjadi unik. Dan yang paling mengejutkan adalah hanya ada 15 kasus yang terdaftar di seluruh dunia dan dilaporkan dalam literatur. Ayah mereka adalah yang kelima. Faktanya hanya setengah dari penderita sindrom ini ada di Indonesia. Dan dalam keluarga ini, kalian mungkin heran, siapa wanita ini? Dia adalah saudara yang lahir tanpa sindrom tersebut. Nanti kita ngobrol dengannya dan tanya bagaimana perasaannya. Apa akibat dari sindrom ini khususnya saat kalian masih sekolah? Hinaan atau ejean itu sudah pasti kita rasain gitu kan. Tapi dulu karena kita seperti ini, orang tua, dukungan orang tua juga, dan sampai sekarang pun itu sangat melekat di ingatan gitu. Aku prihatin mendengarnya, kalian kuat. Terutama kisah kalian memberiku inspirasi. Bagaimana seorang kakak, dalam hal ini dirinya, mendukung keluarga untuk maju. Ia kuatkan saudaranya untuk atasi setiap kesulitan. Dan terbukti mereka telah berhasil. Dia berhasil mengadakan pesta pernikahan yang mewah dan juga mendapatkan banyak pengikut di media sosial. Kita bisa lihat semua perubahan itu. Kakak perempuan di pojok, sindrom ini memengaruhinya dengan cara yang berbeda. Wajahnya jauh lebih berbeda dari yang lain. Memang membingungkan untuk tahu cara kerja sindrom ini. Sekarang jam 11:30 dan kita akan berbelanja makanan. Kita bawa ke rumah mereka dan makan bersama. Mereka bilang setiap kali mereka menerima tamu, mereka suka menjaga tradisi dengan makan di lantai. Itu tradisi. Ayo kita duduk dan nikmati menu tradisional yang lezat. Wow. Ini adalah makanan khas Indonesia. Ini ayam gulai, mie goreng atau bihun, ikan sambal, nasi. Pertama kita akan berdoa. Terima kasih. Katanya dokter tidak tahu mengenai sindrom ini, benar? Gimana? Kalau dokter nggak tahu kalau pertama kali lahir itu, dan banyak para dokter mengatakan bahwasanya aku kena di Barber-Say syndrome. Gejala pertama yang ditemukan di dunia adalah gejala ayahnya. Dialah orang pertama yang terdeteksi dengan sindrom ini. Luar biasa. Apa kamu pernah merasa bersalah karena kondisimu sangat berbeda dengan mereka? Kalau merasa bersalah enggak ya, karena kalau merasa bersalah enggak.
karena aku merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Satu hal yang membuatku kagum, mereka percaya ini dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kondisi seperti ini. Mereka ikhlas dan bersyukur menerima semua itu. Benar? Bagaimana reaksi orang-orang saat melihat kalian? Orang biasa, kita kan udah biasa nih kenal-kenal ya kan. Tapi kalau seandainya kita baru misalnya orang luar gitu kan, ketemu nih, ya kalau anak-anak biasanya nangis. Aku ingin tahu pendapat kamu. Apakah sindrom dan bully justru menjadi hal yang menyatukan kamu bersama keluarga? Ya pastinya iya, karena pun kita dari kecil itu memang dibentuk sama orang tua itu harus kayak kekeluargaan. Bisakah kamu menunjukkan sebagian isi dari rumahmu? Oke, kita akan lanjut masuk ke kamar kakak. Kak Mardia sama Mairani. Ini di sini tidur 2 orang. Mereka punya kamar mandi bersama di kamar ini. Ini kamar Yuni sama Tiur. Ini adalah ruangan tamu. Disinilah mereka membuat konten TikTok dengan segala peralatan yang dibutuhkan. Dan nanti juga kita akan melihat aksi mereka, oke? Di sini terdapat meja untuk keperluan sehari-hari. Dapur ada di belakang. Mereka bahkan mempunyai mesin cuci. Jangan lupa fakta bahwa mereka ada di Sumatera Utara. Ini bukan di daerah kota, tapi jauh di utara. Sangat-sangat pedesaan. Jadi punya mesin cuci dan semuanya sangatlah bagus. Di Indonesia, mereka ini sangat terkenal. Mereka punya banyak pengikut, lebih dari 500 juta. Mereka juga telah tampil di acara TV, di mana-mana. Dan inilah studio mereka saat ini. Mereka melakukan live setiap hari dan penonton memberikan gift. Mereka menari, mereka tersenyum. Sekarang mereka sedang bersiap-siap. Karena nanti kita akan melakukan live TikTok bersama. Benar kan? Aku cek live mereka di TikTok. Dan para penonton memberi mereka mawar. Kamu lihat mereka juga mendapatkan jantung berdetak. Mereka senang setiap kali ada yang memberi uang. Saat ini ada 4.000 orang menonton live mereka. Di TikTok mereka punya lebih dari 3 juta follower. Dan mereka semua tampak sangat bergembira, tertawa. Dan jangan lupa mereka semua mengalami masa kecil yang sangat buruk. Mereka mengalami trauma perundungan. Dan hari ini mereka tampil di TikTok, bergembira, bernyanyi, dan membuat mereka bahagia. Mereka menghibur banyak orang, juga mendapatkan penghasilan dan kegembiraan. Dan pastinya kebahagiaan. Dan kalau untuk dalam satu hari itu juga 4 jam. Terlalu banyak akun itu, maksudnya kayak TikTok apa ini itu. Jadi bukan Facebook, YouTube, Instagram. Luar biasa, 4 jam mereka melakukan seperti tadi. 4 jam setiap hari, di luar dugaan. Tadinya aku pikir lebih santai, atau semacam itulah. Kemudian mereka membuat rekaman dan mendatangkan manajer video mereka. Sekarang kita lihat reaksi orang-orang saat mereka bertemu di jalan. Oke, sekarang kita di mobil di area yang sangat ramai. Semua orang mengenalinya. Kamu lihat sendiri mereka terus menyapanya. Juga anak-anak yang keheranan saat mereka menatap wajahnya. Lihat, anak-anak itu sampai tercengang dibuatnya. Mereka ini adalah kelompok orang yang mengenalnya. Mereka minta foto bareng dan tersenyum bersamanya. Orang-orang yang di belakang menatap mereka dengan heran. Wow, karena mereka tidak kenal. Di sini sangat bagus, suhunya sangat bagus, jangan khawatir. Kami sedang jalan-jalan, ada banyak sapaan dari anak-anak. Ada momen permainan satu biar aku bawakan sama dia. Satu hal yang menarik, sindrom ini baru terjadi pada tahun 80-an tapi hanya 15 orang penderitanya. Dan belum ada yang meneliti. Tak ada yang tahu tentang sindrom ini. Sepanjang perjalanan ini bisa kita simpulkan ada 2 tipe orang. Orang yang kenal mereka dan orang yang terkejut. Orang yang kenal menyapa mereka, mengajaknya berfoto, mengaguminya. Yang tidak kenal menatapnya dengan keheranan. Setelah jalan-jalan mereka menawariku buat collab TikTok. Jadi aku pun melakukan pengecualian. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ayo subscribe sekarang. Saat ini kita bersama Sasha yang akan menikah besok. Bagaimana kalian berdua bertemu? Bang Suryanya datang ke Dumai. Mereka bertemu di Facebook, lalu pergi ke konser bersama dan Sasha menyukainya. Dan begitulah seperti yang kau lihat, sindrom itu tidak mencegahnya, tidak juga kondisi fisiknya. Mereka berdua pun mulai berkencan. Apa pendapatmu saat pertama kali melihatnya? Pertama kali lihat Bang Surya itu, dia tuh udah diciptakan sama Tuhan. Kita pun sebenarnya nggak boleh menghina juga. Ya sebenarnya memang udah suka demikian. Terus apa pendapatmu tentang penampilan fisiknya? Kita kan udah tahu nih dari sosial media yang nggak ada permasalahan. Memang kepingin jumpa dan lihat secara langsung dan tahu sifatnya yang jelas baik lah, penyayang itu aja. Ini sangat menarik karena pada akhirnya ia ingin memberinya kesempatan. Dia sudah lihat di Facebook, tahu Surya menderita sindrom. Kemudian mereka bertemu dan dia tahu Surya pria yang lucu dan sikapnya sangat baik. Sebuah getaran yang sangat positif. Karena itu dia jatuh cinta. Dia mampu melihat lebih jauh, bukan? Itu sesuatu yang jarang saat ini.
Di saat semua orang lebih mengutamakan penampilan fisik, apa pendapatmu tentang cinta saat ini? Bakalan nyari fisik seseorang itu, ya udah welcome aja sama Bang Surya. Toh dia pun baik, penyayang. Aku nggak percaya bahwasanya aku dengan keadaan fisik yang kayak gini. Tapi karena semua itu berkat support orang tua, support teman, pasti kau bisa. Kau jangan malu sama perempuan. Dulu aku pemalu gitu loh. Aku perempuan gitu, aku pemalu. Terus aku berteman sama perempuan. Bisa kita lihat pentingnya lingkungan dan percaya diri pada setiap hal. Hanya karena lingkungannya support bahwa dia bisa menemukan seorang wanita. Dan dia mempercayainya, akhirnya dia pun bisa temukan cinta dalam hidup. Apa ada pesan tertentu bagi mereka yang tidak pede dengan penampilan fisik mereka, dengan wajah mereka, dan merasa putus asa, supaya mereka percaya diri? Kalian itu wajib percaya diri gitu. Jangan pernah, jadi kita itu wajib percaya diri dari hati kita bahwasanya kita itu buat cinta. Dan kita bisa mendapatkan sebuah kesuksesan gitu. Sekarang kita berkumpul dan akan makan malam bersama. Apa pendapatmu tentang Tuhan yang telah memberimu semua sindrom ini? Apakah kau marah? Karena setiap yang kita tahu, setiap kekurangan itu adalah nikmat, apalagi itu dari Allah. Makanya itu tadi, kita harus percaya sama takdir. Misalnya ditemukan obatnya, apakah kamu ingin berubah? Itu nggak ada bagusnya gitu. Jadi aku memang percaya dengan diriku yang sepenuhnya dengan yang kayak gini gitu. Jadi tetap aku pribadi aja. Aku nggak bakal mau merubah apapun. Semoga pernikahannya penuh dengan kebahagiaan. Aku ingin berbagi sesuatu dengan kalian. Semoga suka. Silahkan diterima. Ya, semoga bermanfaat dan bisa membantu biaya pesta. Ayo subscribe. Dan jangan lupa, kita semua adalah manusia. Sampai jumpa.